Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Laksono dengan NPM 21110020004. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang bahasa Dart, yaitu ada variabel, operasi aritmatika, perulangan, pencabangan, perbandingan, list, dan map. Yang pertama-tama itu ada variabel. Nah, awal mulai kita mengoding, kita perlukan void main sebagai gerbang pembuka untuk memulai suatu codingan. Di sini ada variabel string ya. Variabel string sendiri digunakan untuk membuat sebuah huruf ataupun angka. Lalu ada variabel integer. Integer sendiri digunakan untuk bilangan bulat, bukan desimal dan bilangan lain, hanya untuk bilangan bulat. Lalu di sini ada variabel double. Nah, barulah di variabel double ini kita bisa menggunakan bilangan desimal. Lalu ada variabel boolean atau biasa disebut bool. Ini digunakan untuk membenarkan suatu fakta ya, bisa itu true atau false. Nah, setelah itu nantinya untuk menampilkan variabelnya di sini digunakan yaitu print. Ada print nama, print umur, print tinggi, lalu print sudah menikah. Nah, selanjutnya yaitu ada operator aritmatika, dimana kita untuk mulai mengodingnya sama seperti tadi, seperti variabel menggunakan void main untuk memulai codingan. Nah, di sini dalam aritmatika itu ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Adapun operator modulo atau sisa pembagian. Nah, yang pertama ada operator penjumlahan. Sebelum itu kita beritahu dulu untuk integernya, karena menggunakan bilangan bulat, menggunakan variabel integer. Di sini untuk a-nya sama dengan 5, lalu b sama dengan 3. Lalu untuk integer penjumlahannya a tambah b, nantinya untuk dicetak, untuk ditampilkan menggunakan print. Lalu ada operator pengulangan, sama juga menggunakan variabel integer, karena biasanya hasil pengulangan itu bilangan bulat. Sama juga di sini menggunakan print untuk menampilkan hasilnya. Lalu untuk operator perkalian menggunakan integer juga, karena perkalian biasanya untuk hasil perkalian biasanya bilangan bulat. Nah, sedangkan untuk operator pembagian menggunakan double, karena hasil dari pembagian biasanya menggunakan bilangan desimal atau bilangan yang ada komanya. Nah, sama juga di sini menggunakan print untuk menampilkan hasilnya. Lalu ada integer hasil modul. Untuk hasilnya nanti akan di print. Oke, baiklah, lanjut. Baiklah, selanjutnya di sini ada perbandingan. Seperti yang lainnya, kita menggunakan void main untuk membuka atau memulai sebuah codingan. Nah, di sini mengapa kita memakai boolean? Karena untuk membandingkan nilai-nilai numerik yang ada untuk menghasilkan nilai boolean, misalkan false atau true. Seperti di sini, bool sama dengan 4 sama dengan 5. Nah, dinyatakan sini 4 sama dengan 5. Tetap yang hasilnya ialah false, di mana angka 4 tidak sama dengan, atau nilai 4 tidak sama dengan nilai 5. Kemudian di sini ada bool tidak sama, 4 tidak sama dengan 5, dan hasil di sini ialah true. Nah, seperti itu. Sama seperti yang lainnya. Nah, misalkan di sini
lebih besar dari 6 lebih besar dari 5, dan di sini dinyatakan 6 memang lebih besar dari 5, dan nanti hasilnya akan kita print untuk menampilkannya. Nah, kemudian kita ke bagian percabangan seperti yang awal-awal tadi, seperti aritmatika, variabel, dan perbandingan. Kita memulai codingannya juga menggunakan void main. Nah, lalu di sini kita menggunakan untuk variabelnya integer karena di sini nilai bulat, untuk nilainya 80. Nah, untuk pencabangannya di sini if else, di sini dikatakan jika nilai lebih besar dari 70 maka akan dikatakan selamat Anda lulus, dan jika tidak, nilai di bawah 70 maka akan dikatakan maaf Anda belum lulus, silahkan coba lagi. Nah, begitu untuk percabangan if else. Nanti akan ditampilkan karena di sini print. Baiklah, selanjutnya yaitu perulangan. Sama seperti yang lainnya, kita memulainya menggunakan void main untuk memulai suatu codingan. Pada perulangan ini terdapat dua, yaitu perulangan for dan perulangan will. Untuk contohnya di sini ada perulangan for dengan nilai integernya i sama dengan 1, di mana nilai ini akan melakukan perulangan yang terus berlanjut selama nilai ini kurang dari 5. Nah, nantinya pesan akan tampil di konsol jika nilai akan melakukan perulangan. Jika perulangannya melebihi daripada 5 maka dia akan berhenti. Nah, sebaiknya sama dengan ini, dengan perulangan will. Diketahui di sini integernya j sama dengan 1. Nah, jika j melakukan perulangan kurang dari 5 dia akan menampilkan pada pesan konsol iterasi ke j. Nah, apabila dia melebihi daripada 5, misalkan 6 melakukan perulangan 6 kali, maka dia akan berhenti. Nah, selanjutnya yaitu list. Sama seperti lainnya, kita mulainya dengan void main. Di sini ada list string, dimana di sini kita menggunakan variable string karena kita menggunakan di sini huruf ya, ada apel, pisang, jeruk, durian. Nah, pada elemen pertama ini digunakan untuk kita mengganti pada list pertama ini apel. Kemudian pada ini elemen kedua ini buah add digunakan untuk ini kita memasukkan buah durian ke dalam list. Kemudian pada elemen ketiga buah remove digunakan untuk kita menghapus buah durian dari dalam list. Nah, kemudian di sini ada cetak ya, cetak. Kita mencetaknya yaitu di sini menggunakan integer karena angka ya, bilangan bulat, nantinya jumlah buah. Lalu di sini buah leg ini untuk panjang list nama buah ini. Nah, kemudian kita ini ke cetak jumlah buah, dan ini ya for in. For in ini digunakan untuk mengiterasi dan mencetak setiap elemen dalam list buah. Nah, untuk for each ini juga sama, tetapi dengan sintak yang berbeda. Baiklah, selanjutnya yaitu map.
Map di sini sama, kita mulai dengan void main. Nah, sebuah map ini menyimpan umur dengan tipe data string, dimana Alice dengan nomor 35, 25, karena 28. Lalu untuk umur map ini, untuk elemen ini digunakan untuk menghapus bob, lalu nanti akan ditampilkan umur. Kemudian map string, di sini gunanya karena sini buah, makanya menggunakan tipe data string. Karena huruf ya salah. Di sini buah apel sama dengan merah, lalu buah pisang sama dengan kuning. Nanti akan ditampilkan buahnya. Lalu ada integer usia Alice sama dengan Alice, lalu tambahkan usia Alice. Jadi di sini saya akan memperkenalkan sebuah codingan berupa kalkulator sederhana menggunakan bahasa DAR. Nah, karena kita menggunakan bahasa DAR, jadi kita di sini import .io. Kemudian untuk memulai sebuah codingan kita menggunakan void main. Kemudian di sini untuk menampilkan masukkan angka pertama menggunakan print. Kemudian di sini kita menggunakan variabel pada angka 1. Ini digunakan untuk menyimpan angka pertama yang dimasukkan oleh kita. Mengapa kita menggunakan double? Karena nanti angka yang dimasukkan bisa berupa pecahan, sama begitupun pada ini pada angka kedua atau masukkan angka kedua menggunakan double. Kemudian di sini kita memilih operasinya, string operasi. Kita bisa memilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, untuk hasilnya karena bisa berupa pecahan, kita menggunakan double. Kemudian switch ini digunakan untuk memeriksa jenis operasi yang dipilih oleh kita dan melakukan perhitungan sesuai dengan operasi yang kita pilih, seperti ini: penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian yang kita pilih. Kemudian di sini ada break. Break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi dan keluar dari struktur switch setelah sebuah case ini terpenuhi. Adapun di sini default di sini fungsinya untuk menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada cache yang cocok dengan nilai return, makanya akan ditampilkan nanti operasi tidak valid. Dan untuk return sendiri digunakan untuk menghentikan eksekusi secara keseluruhan dan mengembalikan nilai. Mari kita coba. Kita merannya dengan manual di terminal. Di sini kita cari letakannya. Bins expert, kita pastikan, lalu ketikkan nama filenya, nah kita masukkan misalkan angka pertama yaitu 4, angka kedua 5, kita memilih operasinya
ini yang disebut switch. Kita bisa tekan tambah. Ini hasilnya 9. Karena kita menggunakan double di sini, makanya ada koma ya, atau berupa pecahan. Baiklah, sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.